Pokoknya sekarang ini yang berbahaya ini adalah perairan. Ini ada gejolak yang baru nih menurut saya. Dan ini di akhir tahun kita akan melihat nanti ada amit-amit ya, ada pembunuhan yang sadis gitu dan sebagainya. Cuma musibah kecil-kecil bencana itu ada. Yang bahaya lagi adalah ada munculnya anak-anak gunung kalau Bunda melihat. Tapi tokoh ini Bu, dan ada juga artis yang boleh dibilang artis terkenal juga diberikan ujian. Nah, kalau naga kayu tidak akan terjadi musibah yang diramalkan kayak megatrust dan sebagainya itu besar. Cuma musibah kecil-kecil bencana itu ada. Mendekati akhir tahun, banyak yang membahayakan. Semesta seperti sedang merencanakan sesuatu yang menakutkan. Kiriman bencana dahsyat seolah dipersiapkan untuk datang tiba-tiba tanpa pernah bisa diperkirakan. Hingga akhir November, kemudian masuk bulan terakhir tahun ini, banyak bencana yang sulit diprediksi. Gunung meletus datang akan terjadi di banyak tempat. Tapi yang paling berbahaya adalah gunung yang selama ini dianggap sudah tidak aktif, mendadak bergejolak. Gempa megatrust yang diramal terjadi tahun ini rupa-rupanya masih menyimpan energi untuk diluapkan tahun depan. Tapi benarkah gejolak juga terjadi pada dunia politik? Masihkah panggung hiburan diwarnai berita-berita panas tentang perceraian? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pergantian tahun masih 55 hari lagi. Tapi aura tidak kondusif sudah semakin terasa. Semesta sedang berada dalam situasi tidak menentu sehingga memberi efek suasana batin yang juga tidak baik. Bencana alam akan menjadi sesuatu yang mengerikan hingga awal tahun 2025 nanti. Sebab tanda-tanda kemurkaannya memang sudah dirasakan sejak hari-hari ini. Tapi barangkali seperti ditelisik secara batin oleh Bunda Retno yang tidak terlihat justru memberi ancaman paling berbahaya. Begitupun sesuatu yang selama ini dianggap biasa saja atau tenang-tenang saja bisa dengan tiba-tiba bergolak. Gunung yang dianggap sudah mati ternyata kembali aktif. Juga gunung-gunung di bawah laut yang mendadak bergejolak. November ini masih belum selesai. Ya, sampai Desember. Sampai Desember tuh masih ada bencana-bencana alam. Yang bahaya lagi adalah ada munculnya anak-anak gunung kalau Bunda melihat. Contohnya, yang selama ini gunung itu tenang, yang berada di laut, nah itu akan muncul. Yang kedua, ada di dataran,
gunung biasa. Nah, nanti di sampingnya atau di kawahnya itu akan muncul anak gunung. Ya, itu yang berbahaya. Dimulai dari bulan November ini, Bunda Retno mewanti-wanti untuk sangat berhati-hati jika ingin bepergian menggunakan transportasi laut. Sebab hingga awal tahun depan, perairan menjadi sangat berbahaya. Secara batin, Bunda Retno melihat banyak yang bergejolak di dasar lautan sehingga harus sangat waspada, termasuk potensi air laut yang meluap karena kondisi yang sedang tidak menentu. Sekarang ini air yang tidak bisa menentu, meluapnya laut. Seperti kemarin kalau Bunda melihat kan, pernah ya Bunda teropong itu, hati-hati kan, ada tenggelamnya kapal kan, terjadi kan di situ. Nah, nanti ini akhir Desember awal Januari akan terjadi lagi. Pokoknya sekarang ini yang berbahaya ini adalah perairan. Tahun depan, rupa-rupanya alam masih belum bisa tenang. Sebab kiriman bencana tetap banyak, sehingga wajib terus waspada. Dalam teropong batin Bunda Retno, semesta akan kembali bergejolak setelah triwulan pertama tahun 2025. Dimulai bulan kedua, puncaknya terjadi di bulan ketiga, termasuk munculnya wabah yang sangat berbahaya bagi anak-anak. Wabah ini akan menimbulkan kerugian selain kematian yang besar. Kalau bencana alam, teropongan Bunda adalah sekitar pertengahan Februari, awal Maret 2025. Itu sangat besar sekali. Kemudian wabah yang bahaya adalah wabah penyakit ini yang menyerang kepada anak-anak. Wabah itu awal Maret. Serius banget. Terhadap anak-anak hati-hati. Bencana memang masih menjadi momok menakutkan hingga akhir tahun 2024 nanti. Sementara itu, di tahun 2025 tidak sedikit peristiwa-peristiwa besar terjadi. Tapi benarkah akan ada tokoh nasional yang berpulang karena usia tua? Lalu mungkinkah tahun depan masih banyak selebriti yang bercerai? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari panggung hiburan, berita-berita panas diramal masih akan datang secara dominan. Sejumlah artis membawa kabar keretakan rumah tangganya, lengkap dengan drama yang tak berkesudahan. Tapi Bunda Retno melihat ada 4 selebriti yang huru-hara rumah tangganya sampai di ujung dan terjadi perceraian.
Ada 4 juga public figure yang akan meninggal dunia. Beritanya membuat kaget karena sosoknya bukan hanya populer, tapi sekaligus fenomenal. Yang meninggal itu ada 4 orang. Kalau soal cerai itu jelas sekali, kalau inisial Bunda nggak berani. Tapi yang jelas ada sekitar 4 lah. Yang diantaranya ada depannya D ada. Kalau yang lain Bunda nggak berani. Seperti Bunda Retno, Mbak Gion juga melihat bakal ada tokoh yang berpulang di tahun 2024. Sosoknya sangat terkenal karena pernah menjadi pejabat tinggi. Tapi yang paling mengagetkan adalah duka yang dirasakan secara massal, nyaris di seluruh penjuru tanah air. Ya, di 2024 tuh seperti biasa, tapi nanti ada seorang mungkin yang mulia tokoh ya, tiba-tiba yang meninggal dunia. Memang sudah waktunya ya, tapi tokoh ini Bu, dan ada juga artis yang boleh dibilang artis terkenal juga diberikan ujian. Selain meninggalnya tokoh besar, Mbak Gion juga menyorot banyaknya bencana alam yang akan terjadi. Mulai akhir tahun hingga awal tahun. Bencana yang paling menakutkan adalah perubahan sikap umat manusia yang tiba-tiba gampang mengibarkan peperangan. Emosi mereka terasa sangat labil dan mudah sekali dikompori, sehingga banyak terjadi konflik antar sesama. Dalam pandangan mata batin Mbak Gion, perubahan-perubahan perilaku itu tidak bisa dilepaskan dari perubahan iklim yang juga ekstrem. Kita melihat juga ada perubahan secara ekosistem yang boleh dibilang ekosistem perilaku kita, yang menurut saya cuaca sekarang ini mau menimbulkan secara secara pribadi yang orang tuh gampang mudah marah, mudah emosional, bahkan mudah melakukan anarkis. Ini ada gejolak yang baru nih menurut saya, dan ini di akhir tahun kita akan melihat nanti ada amit-amit ya, ada pembunuhan yang sadis gitu dan sebagainya. Ya kalau saya lihat nih kasihannya ke wanita yang kerja malam itu harus hati-hati. Lalu bagi pekerja-pekerja Gojek yang malam pun juga hati-hati, karena begal sekarang itu prinsipnya adalah bukan hanya merampok, kadang-kadang bisa membunuh juga gitu. Lalu mengapa gempa megatrash tidak akan terjadi di tahun 2024 ini? Mungkinkah meledak di tahun depan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda datangnya bencana besar dibaca Mbah Gion mulai akhir November 2024 ini. Terus terjadi bencana
akan sambung menyambung hingga awal tahun, terutama yang berenergi basah. Unsur air juga harus diwaspadai karena bisa membawa bahaya yang sangat besar. Apalagi Mbah Gion pernah melakukan perjalanan batin hingga bertemu dengan tsunami paling menakutkan. Perubahan iklim, cuaca ekstrim, sampai kondisi politik secara global ternyata ikut mempengaruhi semesta, sehingga mengirimkan banyak bencana. Harus hati-hati di akhir bulan November, karena ada cuaca iklim hujan yang begitu besar, dan ada beberapa daerah yang cukup besar juga hujannya, dan mungkin sedikit menimbulkan semi tsunami. Itu betul sekali. Kalau dari aspek spiritual saya memang akan terjadi tsunami, bahkan masuk Jakarta, karena saya pernah, bukan pernah ya, melihat sesuatu dimensi itu terjadi pada saat ketika mungkin kita lihat pertama tadi, kondisi global dunia yang mengakibatkan suatu efek iklim ekosistem ada di dalam negeri. Suasana perut bumi yang sedang bergejolak juga menjadi penyumbang bencana yang besar. Tapi yang paling mengerikan jika terjadi perang dunia yang menjadikan dasar laut sebagai arena pertempuran. Nah, megatrust ini terjadi adanya suatu kegiatan-kegiatan di bawah laut. Nah, kalau terjadinya nanti perang nuklir di bawah laut, kan efek dominonya ada di kita kan. Nah, itulah terjadi gempa megatrust. Itu secara ilmiahnya. Tetapi secara tidak ilmiahnya memang Pulau Jawa itu akan terbelah. Tapi kapan? Kita lihat. Kalau menurut saya 10 tahun kita masih aman. Tapi setelah insya Allah 10 tahun kita harus siap menghadapi bencana seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah di akhir tahun ini ada gunung yang mau meletus? Pertanyaannya. Kalau kita lihat bergeseran waktu dan cuaca gitu ya, ini ada gitu loh. Tapi bukan ada di Pulau Jawa gitu. Rangkaian bencana yang terjadi sejak akhir tahun 2024 hingga awal 2025 sesungguhnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebab memang levelnya bukan bencana besar. Termasuk ramalan terjadinya gempa megatrust dipastikan tidak akan terjadi di tahun ini. Menurut Romo Aji, bencana yang terjadi sebelum tahun naga kayu berganti levelnya masih ringan. Jadi, sebagai spiritualis yang paham tentang sio dan perhitungan tahun, Romo Aji tidak percaya tentang ramalan megatrust terjadi di tahun naga kayu. Kalau akhir tahun ini berdasarkan perhitungan kita kan masih sekarang naga kayu. Nanti setelah tahun 2025 kan tahun baru Imlek tuh. Ya 29 Januari kalau nggak salah itu sudah berganti tahun ular. Jadi sisanya itu kita tinggal antara Desember Januari, nggak sampai 2 bulan menjelang Imlek itu sudah berganti show. Nah kalau naga kayu tidak akan terjadi musibah yang diramalkan kayak megatrust dan sebagainya itu besar. Cuma musibah kecil-kecil bencana itu ada. Memang gempa megatrust yang menakutkan itu tidak akan terjadi di tahun naga kayu. Itu artinya baru akan meledak di tahun depan. Tapi tetap saja bencana-bencana yang terjadi selama ini memberi sinyal bahwa semesta sedang tidak biasa-biasa saja. Maka semogalah tahun baru yang tinggal 55 hari tidak dibayang-bayangi oleh bencana yang menebar maut. Inilah
ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.